Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Senin 17 Februari 2025. Yesuslah tanda kasih Allah. Kutipan dari Injil Markus bab 8 ayat 12. Lalu mendesahlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Tidak, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Sobat Katolikana, tak dapat dipungkiri bahwa peristiwa keajaiban akan selalu menjadi berita hangat yang menarik perhatian banyak orang. Seorang pesulap yang memiliki trik-trik menarik dan ekstrim akan dengan segera memiliki banyak penggemar. Seseorang yang memiliki keberanian melakukan hal-hal luar biasa yang di luar nalar juga akan memiliki banyak pengikut, dan beritanya menjadi trending topik di media sosial. Sesuatu yang ajaib selalu mempunyai daya tariknya sendiri. Ada berbagai alasan mengapa orang melakukan perbuatan yang disebut ajaib. Mungkin untuk mencari keuntungan, sehingga ia menjadikannya sebagai profesi. Ada pula yang melakukannya supaya dikenal khalayak dan memiliki banyak pengikut atau followers, bahasa gaulnya. Apabila seorang manusia saja dapat melakukan sebuah keajaiban, apalagi Yesus. Jika seorang manusia dapat memiliki banyak pengikut karena perbuatan ajaibnya, apalagi Yesus. Apakah Yesus juga gemar melakukan keajaiban? Untuk apa Yesus melakukannya? Perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus kita kenal sebagai mujizat. Ya, ada begitu banyak mujizat yang dilakukan Yesus sepanjang hidupnya. Sobat Katolikana, kutipan Injil di atas memperlihatkan betapa Yesus merasa kecewa karena orang masih mengharapkan tanda. Padahal ia sendiri adalah tanda kasih Allah. Yesus tidak bermaksud melakukan mujizat bak permainan sulap untuk menyenangkan hati orang yang melihatnya. Mujizat yang dilakukan Yesus adalah jawaban atau bukti dari Tuhan kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesus ingin agar mujizat yang dilakukannya dapat semakin meneguhkan iman para pengikutnya. Yesus tidak melakukan mujizat di hadapan orang yang menganggap mujizat layaknya sebuah pertunjukan. Sebagai tanda kasih Allah, Yesus senantiasa meletakkan kasih-Nya bagi mereka yang bertobat. Ia tidak menghukum para pendosa yang bertobat, melainkan Ia mengampuni dan menyelamatkan mereka dari dosa-dosanya. Yesuslah tanda penebusan umat manusia. Pesan Tuhan pada sabdanya yang telah saya dan Sobat Katolikana resapi, terutama dengan ayat emas di atas, mengajak kita tidak berhenti pada hanya kisah-kisah mujizat saja. Kita diharapkan mampu berdoa dengan bijak bahwa apakah benar mujizat akan pantas diberikan kepada kita saat ini dengan berbagai sikap dan perbuatan yang ada dalam pribadi kita. Maka selayaknya kita serahkan kepadanya, ada mujizat atau tidak, biarlah itu menjadi haknya untuk membentuk pribadi seturut kehendaknya.
dengan tetap menjadi peziarah hidup di dunia ini yang tidak berhenti senantiasa berpengharapan. Kita semoga mendapat kemampuan mengelola tanda-tanda yang diberikan oleh-Nya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah tanda kasih Allah, tanda pengampunan dari Allah, dan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kami percaya hanya dengan berpegang kepadamu sajalah, maka mujizat yang Kau lakukan bukan sekedar tontonan ajaib, melainkan menjadi sumber pengharapan dan iman kami akan Engkau. Dampingilah kami terus ya Yesus, agar kami setia menanti jawaban atas setiap doa kami. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.